Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Sutriani dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai prinsip geografi dan contoh terapannya. Dalam pemaparan materi kali ini, saya menggunakan media pembelajaran berbasis audiovisual. Dikarenakan di sini tidak hanya menampilkan PowerPoint dan gambarnya saja, tetapi disertai juga dengan video pemaparan materi dan juga audio. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja ke dalam pembahasan materi. Prinsip geografi sebagai ilmu yang mempelajari fenomena fisik dan manusia di atas bumi. Terdapat banyak cabang ilmu geografi di mana ruang lingkup geografi ini mencakup banyak bidang dan aspek geografi. Dalam ilmu geografi ini terdapat 4 prinsip geografi. Yang pertama, prinsip distribusi, yang kedua, prinsip interrelasi, yang ketiga, prinsip deskripsi, dan yang keempat, prinsip korologi. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai prinsip distribusi. Nah, prinsip distribusi ini seperti namanya merupakan prinsip yang menjelaskan persebaran fenomena di permukaan bumi yang tidak terjadi secara merata. Pertanyaan utama dari prinsip distribusi adalah mengapa fenomena itu ada di lokasi A namun tidak ada di lokasi B, atau mengapa fenomena tersebut memiliki persebaran seperti itu. Nah, prinsip distribusi ini terjadi akibat persebaran gejala-gejala geosfer yang ada di permukaan bumi menyangkut kondisi fisik dan sosial. Maka, distribusi tiap satu tempat dan tempat lainnya berbeda-beda. Jika kita memerhatikan persebaran gejala-gejala geografi di permukaan bumi, maka bisa dijabarkan juga masalah-masalah apa yang terjadi. Bahkan juga bisa memprediksi keadaan di masa yang akan datang. Prinsip distribusi ini menjadi kunci pertama dalam studi geografi hingga selanjutnya dapat diterapkan dari prinsip-prinsip lain. Yang selanjutnya, manfaat dari prinsip distribusi. Prinsip ini dapat digunakan untuk menjelaskan hampir dari semua fenomena geografi yang ada di permukaan bumi. Mulai dari pemusatan aktivitas ekonomi, persebaran penduduk yang tidak merata, keberadaan sumber daya alam, hingga pola pemukiman yang muncul di suatu wilayah. Selanjutnya ada contoh penerapan dari prinsip distribusi. Contoh penerapan utama. Yang pertama yaitu penggunaan prinsip distribusi adalah ketika kita menjelaskan persebaran budaya di Indonesia, yang dimana persebaran budaya di Indonesia itu berbeda-beda mulai dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, kita semua tahu bahwa persebaran flora dan fauna di Indonesia tidak sama pada daerah satu dengan daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada fenomena prinsip distribusi yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, contoh penerapan pada fenomena geografi. Yang pertama, persebaran potensi air yang berbeda-beda di setiap daerah. Yang kedua, persebaran penduduk di Indonesia yang tidak merata. Yang ketiga, persebaran sumber daya alam di Indonesia. Yang keempat, persebaran curah hujan yang berbeda-beda, dan yang kelima, persebaran iklim antar wilayah yang berbeda-beda. Pembahasan materi yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi ini membahas mengenai keterkaitan antara suatu fenomena dengan fenomena lainnya dalam suatu ruang. Seperti bunyi hukum Tobler, semua objek saling mempengaruhi, semakin dekat jaraknya, semakin kuat pengaruhnya. Oleh karena itu, prinsip interrelasi jika ingin digunakan secara penuh harus memperhatikan aspek spasial juga. Prinsip interrelasi ini menyatakan bahwa terdapat hubungan antara gejala geografi yang satu dengan gejala geografi yang lainnya di muka bumi.
Tentu saja, hal ini dapat terlihat setelah meneliti persebaran gejala geografi dalam satu wilayah tertentu. Prinsip interrelasi dapat mengungkapkan hubungan antara gejala fisik dengan gejala fisik dengan gejala sosial, dan gejala sosial dengan gejala sosial. Hasil dari interrelasi tersebut dapat menggambarkan karakteristik geografi dari suatu wilayah. Yang selanjutnya, ada tujuan dari prinsip interrelasi. Tujuan dari prinsip interrelasi adalah untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang terbentuk antar satu fenomena dengan fenomena lainnya dalam suatu ruang. Prinsip ini sangat berguna ketika kita ingin melakukan analisa dampak dari suatu fenomena atau analisa dampak dari suatu proyek pengembangan wilayah. Yang selanjutnya ada contoh penerapan dari prinsip interrelasi. Contoh penerapan utama. Yang pertama, terjadi fenomena banjir parah yang diakibatkan oleh penebangan hutan di wilayah hulu. Fenomena ini menunjukkan adanya prinsip interrelasi antara gejala sosial dengan gejala fisik. Hubungan antara perbuatan manusia yang berdampak pada kerusakan alam yang terjadi. Dan yang kedua, banjir bandang yang disebabkan hujan dan longsor merupakan contoh penggunaan prinsip interrelasi dalam menjelaskan sebuah fenomena alam. Yang selanjutnya, contoh penerapan pada fenomena geografi. Yang pertama, musim hujan disebabkan oleh fenomena angin muson. Yang kedua, penduduk pesisir banyak yang menjadi nelayan karena dekat dengan laut. Yang ketiga, suhu panas di belakang gunung karena adanya angin fon. Yang keempat, kondisi iklim suatu wilayah yang dipengaruhi oleh letak astronomisnya. Yang kelima, suhu yang sangat panas menyebabkan penguapan sehingga terjadi hujan. Dan yang selanjutnya, terjadinya tsunami di suatu wilayah karena sebelumnya terjadi gempa di tengah laut. Kemudian pemaparan materi yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip deskripsi. Seperti namanya, prinsip deskripsi ini merupakan prinsip geografi yang bertujuan untuk menjelaskan secara lengkap mengenai suatu fenomena geografi. Umumnya, prinsip geografi yang lain menjelaskan suatu fenomena secara spasial. Namun, prinsip deskripsi mencoba menjelaskan fenomena tersebut dari sudut pandang aspasial. Intinya, memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang karakteristik yang spesifik pada gejala geografi dimensi titik, garis, bidang, dan juga ruang. Prinsip deskripsi ini tidak hanya dilakukan dengan penjelasan atau uraian dan peta, melainkan juga menggunakan diagram, grafik, maupun tabel. Nantinya digunakan untuk menjelaskan karakteristik gejala geografi yang dipelajari, hubungan antar gejala, dan distribusi keruangannya. Yang selanjutnya, ada tujuan dari prinsip deskripsi. Tujuan prinsip deskripsi ini adalah untuk memberikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena geografis. Gambaran lengkap ini hanya mungkin didapatkan jika terdapat aspek spasial dan aspek aspasial, seperti data, angka, dan kronologis. Yang selanjutnya ada contoh penerapan dari prinsip deskripsi. Contoh penerapan utama. Tabel angka yang menunjukkan pengangguran di wilayah Jawa Timur. Kemudian, gambar yang menunjukkan persebaran curah hujan dalam 1 tahun di wilayah Indonesia. Terakhir, grafik peta yang menunjukkan lempeng tektonik di semua wilayah dunia. Kemudian yang selanjutnya, contoh penerapan pada fenomena geografi. Yang pertama, banjir mempengaruhi lebih dari 500 kakak. Yang kedua, mayoritas migran terdiri dari kaum buruh dan pekerja kelas bawah. Yang ketiga, mayoritas buruh mendapatkan gaji di bawah 3,4 juta atau UMR daerah tersebut. Yang keempat, letusan gunung api menelan 10 korban jiwa dan sekitar 200 orang luka-luka. Yang kelima, pengangguran di Indonesia mencapai angka 5 juta penduduk. Yang selanjutnya, yang keenam, perairan kita memiliki kedalaman hingga 2000 meter di bawah permukaan laut.
Yang ketujuh, siklus air terdiri dari beberapa proses seperti penguapan, pengembunan, dan juga presipitasi. Yang kedelapan, siklus batuan secara umum memiliki 3 jenis batu, yaitu batu beku, batu metamorf, dan juga batu sedimen. Dan yang terakhir, yang kesembilan, Indonesia memiliki produk domestik bruto di atas 1 triliun US dollar pada tahun 2018. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip korologi, yang dimana prinsip ini merupakan prinsip terakhir dari prinsip geografi. Prinsip korologi melihat suatu fenomena dengan semua sudut pandang. Prinsip ini merupakan gabungan dari ketiga prinsip sebelumnya, sehingga penelitian geografisnya akan menghasilkan hasil yang lebih komprehensif. Prinsip korologi muncul ketika para ahli geografi merasa bahwa prinsip-prinsip yang sudah ada cukup untuk menggambarkan suatu fenomena. Prinsip korologi ini terbiasa melihat permasalahan geografi dari sudut pandang persebaran, interrelasi, dan juga interaksinya dalam suatu wilayah atau region tertentu, hingga menunjukkan karakteristik kesatuan gejala geografi, kesatuan fungsi, dan kesatuan bentuk. Misalnya, kita melihat definisi bumi tidak hanya meliputi bagian luar dari kerak bumi saja, tetapi mencakup pula lapisan atmosfer yang mengelilinginya, termasuk air yang ada di bumi, baik air yang ada di permukaan bumi maupun air tanah, serta makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya, ada tujuan dari prinsip korologi. Prinsip korologi ini bertujuan untuk menelaah fakta, gejala, serta permasalahan yang terjadi di suatu tempat. Semua itu ditinjau dari segi persebarannya, interrelasinya, integrasinya, dan juga interaksinya dalam suatu ruangan tertentu. Kemudian yang selanjutnya ada contoh penerapan dari prinsip korologi. Contoh penerapan utama. Yang pertama, dalam meneliti fenomena hujan, harus diteliti dulu dari persebaran hujan yang terjadi di Indonesia. Apa penyebab perbedaan curah hujan tersebut, dan apa saja dampak yang ditimbulkan dari perbedaan tersebut. Yang kedua, penggunaan peta disertai dengan data pendukung merupakan contoh penerapan prinsip korologi. Peta di atas menjelaskan mengenai pengembangan kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Selanjutnya, ada contoh penerapan pada fenomena geografi. Yang pertama, hujan di Bogor menyebabkan banjir di Jakarta. Banjir ini menyebabkan kerugian 100 miliar dan 10 orang luka-luka. Hal ini lumrah terjadi karena saat ini memang musim hujan. Tercatat bahwa awan hujan berada di atas kota Bogor, Malang, dan juga Surabaya. Dan yang kedua, Indonesia akan mengembangkan 12 situs kawasan ekonomi khusus, 5 di Sumatera, 2 di Jawa Bali, 1 di Kalimantan, 2 di Sulawesi, dan 2 di Maluku, Papua. Kawasan ekonomi khusus ini terdiri dari kawasan ekonomi khusus industri maupun kawasan ekonomi khusus pariwisata. Diharapkan dengan adanya kawasan ekonomi khusus ini akan terbentuk dampak positif seperti pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kemampuan ekspor. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.